Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Supiana Junul Hakim, CGP Angkatan 11. Saya akan memaparkan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Baiklah, ini merupakan tugas modul 1.1.A.4 yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama yaitu 3 semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulado, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh atau teladan, di tengah memberikan bimbingan, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, pendidikan sebagai upaya pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari ketidakbisaan menjadi bisa, dari ketidakmampuan menjadi mampu, dari ketidakberdayaan menjadi berdaya. Yang ketiga, pendidikan yang berbasis kebudayaan. Antara pendidikan dan kebudayaan ini saling keterkaitan. Bila mana kebudayaan tersebut mencapai peradaban yang sangat bermakna, berarti itu lahir dari pendidikan, sebuah proses pendidikan yang positif atau yang penuh makna. Yang keempat yaitu pendidikan holistik. Artinya tujuan pendidikan itu tidak hanya kecerdasan akademik saja, tapi kecerdasan yang lainnya pun, termasuk kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, nilai-nilai etika, nilai-nilai adab, itu terintegrasi dalam pendidikan holistik ini. Yang selanjutnya, refleksi sebagai pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berperan sebagai pembimbing dan pengasuh, di mana guru berperan sebagai pembimbing, pengasuh, pengasah, asah, asih, dan asuh. Yang kedua, pendidikan yang inklusif, artinya pendidikan untuk semuanya, semua lapisan, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, kemampuan ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, pendorong kreativitas dan kemandirian. Pendidikan hendaknya memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik untuk memperoleh kreativitas, untuk berinovasi, dan belajar hidup mandiri. Yang keempat, penanam nilai kebangsaan. Artinya pendidikan ini memberikan nilai-nilai kebangsaan seperti nilai kepahlawanan, nilai jiwa sosial demi bangsa dan negara. Yang terakhir, model pembelajaran holistik. Artinya pendekatan pembelajaran holistik ini yaitu yang bertujuan tidak hanya nilai intelektual saja, tapi nilai-nilai kemampuan lainnya, termasuk sosial, kemudian kemampuan emosional, dan kemampuan spiritual. Semua terintegrasi dalam pendekatan pembelajaran holistik. Kemudian bila mana berperan sebagai murid atau pembelajar, maka sebagai pembelajar kita akan belajar dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, menghargai nilai kebangsaan. Yang ketiga, mengembangkan diri secara holistik. Yang keempat, menghargai guru dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pendidikan berbasis kebudayaan. Dengan demikian, saya simpulkan bahwa dengan cara pandang ini, sebagai guru saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan berpusat pada pengembangan karakter siswa. Dan sebagai murid, maka saya berusaha untuk terlibat aktif dalam proses belajar, menghargai values atau nation values, nilai-nilai kebangsaan, dan pengembangan diri secara menyeluruh. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan, pembentukan karakter, dan penguatan national identity atau identitas nasional. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.